Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan membahas pada kesempatan kali ini membahas mengenai rukun iman yang yang keenam, yang terakhir di semester 6 ya, kelas 12 atau di semester 2 semester genap semester genap di kelas 12, yaitu mengenai iman kepada qada dan qadar. Bapak pertegas kembali, iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman. Yang namanya rukun artinya satu kesatuan, tidak boleh ada yang tidak kita imani gitu. Kita iman sama Allah, sama malaikat, kita berasul hari akhir, tapi nggak iman sama qada dan qadar, maka iman kita tidak sempurna, bahkan batal. Sebagaimana sholat nggak sujud kan rukun sholatnya nggak sah gitu. Itu yang dinamakan rukun. Nah, secara bahasa kita masuk ke pengertian dulu. Secara bahasa, qada, jadi para ulama ada yang menyatakan bahwa qada sama qadar itu sama. Ada juga yang menyatakan beda. Dua hal yang berbeda. Ada juga yang menyatakan satu hal yang sama. Kita bahas yang beda ya. Jadi antara qada sama qadar beda. Secara bahasa, qada artinya itu adalah ketetapan, keputusan, atau bisa juga hukum. Sedangkan qadar secara bahasa bisa juga ketentuan atau ukuran ya. Selanjutnya secara istilah, qada yaitu ketentuan Allah sejak zaman azali yang berkaitan dengan makhluknya terhadap segala sesuatu. Bapak ulangi, qada secara bahasa adalah ketetapan Allah sejak zaman azali yang berkaitan dengan makhluknya, manusia, terhadap segala sesuatu yang baik dan yang buruk gitu. Kita bahas dulu yang pengertian qada secara istilah ya. Ketetapan Allah sejak zaman azali gitu. Zaman azali itu adalah zaman terdahulu sekali, yaitu ketika kita masih di alam ruh. Kan kita akan melewati 4 alam ya. Alam ruh, alam rahim, di perut ibu, dan di alam dunia sekarang, dan nanti itu alam akhirat dan yang pasti akan datang. Nah, ketika kita di alam ruh, jauh sebelum kita lahir ke dunia, ruh kita itu sudah diciptakan terlebih dahulu oleh Allah. Jutaan tahun yang lalu mungkin tidak terhitung ruh kita sudah diciptakan. Cuma baru dilahirkannya, contohnya Bapak, mungkin kalian sekitar tahun berapa kalian? 2003, 2002 kalian lahir. Misalkan ruh kalian itu sudah terlebih dahulu diciptakan. Ya. Tapi baru dilahirkan ke alam dunia, baru disatukan antara ruh dengan jasad itu pada tahun 2000-an. Nah, gitu. Ketika di zaman ajali, ruh kita sudah diciptakan. Bahkan pada zaman tersebut kita semuanya beriman kepada Allah. Alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Ya, tentu kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Semuanya beriman ketika di alam azali. Namun ketika lahir ke alam dunia, nah ini ada yang masih tetap dalam keimanannya, ada yang tidak. Nah, alhamdulillah kita termasuk, dan semoga sampai akhirnya nanti termasuk orang yang tetap dalam keimanan. Amin. Bahkan sejak zaman azali pun nasib kita itu sudah ditentukan. Ya, nasib kita sudah ditentukan terhadap segala sesuatu. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang, dari lahir sampai wafat, detailnya sekalipun itu sudah ada dalam settingan Allah. Ya, tidak ada satu
hembusan napas pun, kedipan mata pun yang tidak tertulis di Lauh Mahfuz, yang tidak disetting oleh Allah. Semuanya sudah diatur oleh Allah, disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu qada. Nah, yang kedua qadar. Qadar secara sederhana yaitu adalah terjadinya qada. Ketika ditakdirkan si A, kamu nanti sekolah di SMK Apisena dulu ketika dalam ruh. Ternyata kejadian hal tersebut. Maka itu adalah qadar, terjadinya qada. Kamu di alam ruh sudah ditentukan. Ya. Sudah ditentukan mau nikah sama si Anu nanti pas di alam dunia. Ternyata kejadian. Maka itu yang dinamakan qadar atau terjadinya qada. Makanya sering ada ungkapan ini merupakan qadarullah, ketentuan Allah. Atau qadar juga sering disebut dengan takdir, ya. Sama aja, qadara yuqaddiru takdiron gitu, masdarnya. Ada dalam sebuah hadis, inna khalaqnakum inna yujma'u khalqu fi batni ummihi. Sesungguhnya kalian itu diciptakan, penciptaannya itu di dalam rahim ibu kalian. Inna yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik tsumma yakunu 'alaqatan mithla pokoknya kalian itu diciptakan di dalam perut ibu kalian 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, dan 40 hari lagi itu sudah diberi bentuk. 40 jadi 120 berarti berapa bulan? 4 bulan ya. Nah, pada usia 4 bulan fayamfu fihi ruh, maka ditiupkanlah ruh. Fayumaru bi arba'i kalimatin, ditetapkan 4 perkara ketika kalian 4 bulan, ketika sudah mulai bergerak dalam janin. Fayumaru bi arba'i kalimatin, ditetapkan 4 perkara, bikat bi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa saqiyun wa sa'idun. Bikat bi rizqihi, ditetapkan rizkinya, kalian nanti jadi apa gitu ya, kerjanya apa, orang tua kalian apa, itu sudah ditentukan. Punya anak berapa, rumah berapa. Yang kedua, wa ajalihi, ditentukan ajalnya, tanggal berapa, di mana, lagi ngapain, udah ada ditentukan. Ketika ajal datang tidak bisa diundur dan itu juga tidak bisa dipercepat. Lalu yang ketiga, wa amalihi, ditetapkan juga amal, pekerjaan. Allah bukan hanya menciptakan kita, tapi Allah juga mengatur kita, menciptakan apa yang kita lakukan. Lalu yang keempat, wasaqiyun wasa'idun, memberikan bahagia dan duka. Bahagia berapa persen, duka berapa persen, itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Jadi semua yang kita lakukan itu sejatinya sudah disetting oleh Allah dan tidak akan bisa keluar dari pengaturannya. Termasuk perbuatan kita yang buruk. Kita bisa sholat itu karena Allah. Hakikatnya kita bisa sholat karena Allah. Kita juga ninggalin sholat itu juga karena Allah. Kita bodoh juga karena Allah. Kita malas juga karena Allah. Bener, tapi awas, kita nggak boleh ngucapin hal tersebut. Kenapa? Karena nggak sopan. Masa sih Pak, kita maksiat karena Allah, kita bodoh karena Allah? Ya iyalah. Kalau Allah hanya membuat sesuatu yang baik-baik saja, berarti Allah terbatas. Kenapa terbatas? Tidak bisa melakukan hal yang jelek. Ya. Bahkan yang melabeli baik dan jelek itu manusia sendiri. Allah mah enggak. Yang ditakdirkan oleh Allah itu nggak ada yang baik, nggak ada yang jelek. Itu cuma perasaan diri manusia itu sendiri gitu. Bapak balik lagi ya.
Allah tidak hanya mampu membuat sesuatu yang baik, tapi juga membuat sesuatu yang jelek gitu. Tapi awas, ketika kita memperoleh sesuatu yang jelek, jangan kita sandarkan kepada Allah gitu kan. Dalilnya tadi kulun min indillah, katakanlah segala sesuatu itu dari sisi Allah, mau yang baik maupun yang jelek itu semuanya dari Allah. Tapi di sisi lain kita juga dituntut untuk tidak menyebutkan atau menyandarkan yang buruk kepada Allah. Ma min hasanatin famin Allah wa ma min sayiatin famin nafsik. Segala kebaikan yang kamu dapatkan semuanya dari Allah, dan segala kejelekan yang kamu lakukan itu dari diri kamu sendiri gitu. Makanya seorang dai, seorang penceramah gitu, kalau sudah berdakwah itu suka bilang ya, yang baik dari Allah, yang benar dari Allah, yang salah itu dari diri saya sendiri gitu. Karena naik tingkatannya, bukan tingkatan hakikat lagi. Kalau secara hakikat tadi yang baik dan yang jelek itu dari Allah, tapi naik ke tingkatan adab atau sopan santun. Yang baik dari Allah, yang jelek dari saya. Jadi sandarkan yang baik kepada Allah dan yang jelek kepada saya gitu. Itu tingkat adab, sopan santun. Nah selanjutnya, qada dan qadar atau takdir itu baru pengertian ya. Nah sekarang kita masuk ke apa sih beriman kepada qada dan qadar. Nah yang dimaksud beriman kepada qada dan qadar yaitu kita meyakini sepenuh hati, tidak ada keraguan 100% bahwa Allah telah menentukan apa yang akan kita lakukan, dan apa yang kita lakukan tidak akan keluar dari settingan Allah, baik yang baik ataupun yang buruk gitu. Bapak ulangi, beriman kepada qada dan qadar, kita meyakini Allah telah mengatur hidup kita tidak akan keluar dari pengaturan Allah, termasuk perbuatan baik dan perbuatan jelek kita. Itu semuanya sudah ditentukan Allah, takdir yang baik dan takdir yang jelek itu katakanlah. Kita harus meyakini hal tersebut. Kalau kita sudah yakin hal tersebut, kita insya Allah termasuk orang yang yakin kepada qada dan qadar. Lalu selanjutnya hukum beriman. Hukum beriman kepada qada dan qadar yaitu fardu ain. Artinya harus dilakukan oleh setiap individu, harus dilakukan oleh masing-masing. Selanjutnya, qada dan qadar atau takdir, nah ini terbagi dua, ada yang mu'alaq, ada yang mubrom. Ya. Ada yang mubrom, ada yang mu'alaq. Yang mubrom dulu ya, atau mugrom. Takdir yang mubrom yaitu takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang mu'alaq adalah takdir yang bisa dirubah. Contoh yang mugrom, yang tidak bisa dirubah, kelamin, lahir, wafat, itu udah nggak bisa ditawar-tawar, ajal ya. Kelamin tadi Bapak bilang, meskipun si anu ganti kelamin jadi cewek, tapi tetap nggak bisa hamil, baru hamil, haid aja enggak kan. Makanya pas puasa lancar terus sebulan karena nggak haid. Orang tua masa kita ganti, nggak bisa. Ayah ibu nggak bisa kita ganti. Contoh takdir yang mu'alaq, yang bisa dirubah. Yang tadinya gemuk jadi kurus, bisa nggak? Bisa. Yang tadinya kurus jadi gemuk, bisa. Yang tadinya malas jadi kaya atau sebaliknya. Yang tadinya miskin jadi kaya atau sebaliknya. Yang tadinya sakit jadi sehat atau sebaliknya gitu. Yang tadinya bodoh jadi pintar, yang tadinya malas jadi rajin. Nah itu contoh yang mu'alaq atau contoh takdir yang bisa kita rubah gitu. Bisa kita usahakan. Nah dari pembagian takdir tersebut, takdir mugrom dan takdir mu'alaq melahirkan dua sikap terpuji. Sikap yang lahir dari takdir mugrom adalah tawakal.
Tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Jadi bagaimana kita menyikapi takdir yang mugrom, yang tidak bisa berubah? Harus tawakal, berserah diri kepada Allah, pasrah, bersyukur ya. Nah sekarang yang mu'alaq, yang bisa dirubah. Takdir yang mu'alaq itu melahirkan sikap ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Kasab, berusaha gitu. Jadi terhadap takdir yang bisa dirubah, kita harus berikhtiar, berusaha. Di mana tempatnya tawakal? Di dalam hati. Di mana tempatnya ikhtiar? Nah, di jasad, di badan. Lebih lanjut lagi, tawakal dan ikhtiar itu harus sejalan. Ya, harus sejalan. Bapak sering bilang, nggak boleh ada salah satu yang tertinggal. Kita main ke tempat yang ramai, gini atau besok mau ulangan, ada buku tapi kita tutup aja buku tersebut. Kenapa? Enggak belajar padahal besok mau ulangan. Tawakal sama Allah. Itu salah. Kenapa? Tawakalnya ada, ikhtiarnya enggak ada. Kita main ke tempat yang ramai, bawa motor, kuncinya kita taruh di motor. Kenapa? Ada Allah kok yang jaga, saya berserah diri. Nah itu juga salah. Kenapa? Tawakalnya ada, ikhtiarnya, kasabnya tidak ada gitu. Keliru juga itu. Begitu juga kalau sebaliknya, ikhtiarnya ketinggian, tawakalnya nggak ada. Kayak siapa? Bapak sering kasih contoh ya, Qarun sama Fir'aun. Fir'aun seorang raja, nggak pernah sakit dari kecil. Saking sombongnya sampai ngaku jadi Tuhan, ya kan? Ana rabbukumul a'la. Ikhtiarnya ketinggian, tawakalnya nggak ada. Jadi sombong. Qarun kaya banget, pinter kaya, sombong. Innama utitu ala ilmin indi. Ini adalah atas dari ilmu pengetahuan yang aku peroleh. Aku kaya sukses karena ilmuku. Sombong. Maka ketika ikhtiar ketinggian, tawakalnya nggak ada. Kalau sukses dia sombong, kalau gagal dia akan putus asa atau menyalahkan orang lain. Jadi harus sejajar antara ikhtiar dan tawakal. Secara lahir kita dituntut untuk berikhtiar semaksimal mungkin, tapi secara batin atau secara tawakal kita dituntut menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi harus ada dua aspek. Aspek lahiriah ikhtiar, aspek batiniah yaitu tawakal kepada Allah. Lalu dari sikap tawakal dan ikhtiar juga melahirkan sikap yang lain. Yang namanya usaha kan mungkin gagal, mungkin sukses kan? Bahkan kebanyakannya gagal mungkin. Nah, ketika tadi kita ikhtiar sama tawakal, pasti akan sukses atau mungkin bisa gagal. Nah, ketika kita sukses, sikap yang lahir adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak wanti-wanti dari sekarang, kalian nanti lulus, amin, dari SMK. Prestasi bukan, jelas prestasi. Banyak orang yang gak bisa sekolah karena terbentur biaya dan keadaan. Banyak yang mampu secara finansial tapi anaknya gak mau, susah sekolah itu, padahal mampu orang tuanya. Tapi kalian udah lulus, prestasi itu. Perjuangannya ya, jadi anak farmasi, jadi anak perawat, jadi anak industri gitu. Ketika lulus itu merupakan sebuah prestasi, maka harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Awas, jangan coret-coret atau melakukan hal-hal yang tidak terpuji lainnya lah, yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung melanggar norma-norma gitu. Norma agama, norma adat juga nggak pantas, banyak lah. Lulus malah bukannya bersyukur malah maksiat gitu. Ya saya Bapak wanti-wanti sekarang. Bapak ulangi, ketika tawakal dan ikhtiar kita sukses, maka lahirlah kita harus bersyukur. Tapi ketika ikhtiar kita gagal, maka harus bersabar.
Oh iya, selain dari ikhtiar dan bertawakal, kita harus berdoa ya. Satu lagi harus berdoa. Yang terakhir mengenai hikmah kepada qada beriman kepada qada dan qadar ya. Hikmah kepada qada dan qadar yang pertama adalah menjadikan bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasakan begitu besarnya mewujudnya Allah di dalam hati kita. Dan yang kedua, hikmah kita beriman kepada qada dan qadar, kita akan semakin mudah jelas dalam menjalani hidup kita gitu. Ketika kita sukses, kita nggak lupa ini adalah karunia Allah, maka harus bersyukur. Ketika kita gagal, putus asa, ini adalah cobaan, ujian, harus berusaha lagi gitu. Apapun masalah yang kita dapat, itu pasti kita bisa melewatinya, harus yakin gitu ya, harus yakin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kapasitasnya. Jadi ujian kita sesuai dengan diri kita. Allah tidak akan zalim kepada makhluknya membebani sesuatu yang tidak mungkin dia mampu gitu. Jadi pasti kita mampu. Maka seyogianya sebagai makhluk kita tetap berhusnuzon kepada Allah. Baik itu ketika kita sukses, apalagi ketika kita gagal terkena musibah, kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah. Oh, ini adalah pengaturan dari Allah. Ini adalah pengaturan dari Allah. Insya Allah ketika kita sudah meyakini qada dan qadar Allah, kita akan semakin mudah bersyukur dan bersabar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.